Bab 1146, Liu Zhonghui bertemu seseorang seperti Ye Chen untuk pertama kalinya. Dia tidak melawan atau mengumpat, dan dia selalu tersenyum. Dia terlihat lebih beradab dari siapapun, tapi ketika dia membuka mulutnya, dia ingin memakan tulang orang. 15,5 juta, bagaimana dia bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Meskipun dia membuka perusahaan etiket dan menghabiskan sepanjang hari membeli, menjual, dan memaksa gadis-gadis melakukan prostitusi, memang benar dia menghasilkan banyak uang, tetapi bagi orang-orang seperti dia, semakin banyak uang yang dia hasilkan, semakin banyak pula yang dia belanjakan. Ternyata orang-orang yang pernah berada di dunia abu-abu ini sekarang semuanya memiliki sifat mabuk dan tidak mengeluarkan uang sampai nanti. Oleh karena itu, meskipun Liu Zhonghui biasanya menghasilkan banyak uang, dia menghabiskan banyak uang di luar negeri. Dia bisa mendapatkan setidaknya beberapa juta dalam setahun, tapi dia tidak bisa menghentikan pengeluarannya yang berlebihan dan pemborosan, jadi di akhir tahun dia hanya bisa memiliki sisa paling banyak 1,8 juta. Total tabungan Liu Zhonghui hanya berjumlah 3 hingga 4 juta koin Yangwo. Saat ini, Ye Chen memintanya untuk membayar kembali 15,5 juta segera setelah dia membuka mulut. Bahkan jika dia menjual ginjalnya, dia tidak akan bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Jadi, dia menangis dan memohon, "Tuan Ye, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya, saya benar-benar tidak punya uang sebanyak itu." Begitu Ma Zhongliang mendengar ini, dia menendangnya dan mengutuk, "Sialan. Don, jangan beri aku muka, kan? Tuan Ye memberimu solusi untuk masalah ini, tapi kamu masih di sini menangisi kemiskinan. Apakah kamu harus membuatku menyiksamu sampai mati untuk memuaskanmu?" Liu Zhonghui berkata dengan suara gemetar, "Tidak. Saudara Zhongliang, aku benar-benar tidak menangisi kemiskinan, aku benar-benar tidak bisa mendapatkan uang sebanyak itu." Ma Zhongliang mengumpat dengan marah, "Tidak bisa mendapatkan uang. Jika kamu bisa, jika kamu tidak mendapatkan uang, aku akan menghancurkan kedua kakimu." Liu Zhonghui sangat ketakutan sehingga dia tidak mampu membelinya. Sambil gemetar, dia segera memelototi Chen Xiaofei dan mengutuk dengan marah, "Ini semua salahmu, Jalang, karena keluar sepanjang hari dan menyebabkan masalah bagi saya." Setelah itu, dia berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, tentang klausul Tuan, semuanya dioperasikan oleh Chen Xiaofei ini. Setiap keluhan memiliki pemiliknya, dan Anda memilikinya untuk menyelesaikan rekening dengannya." Ketika Chen Xiaofei mendengar ini, dia sangat ketakutan sehingga dia buru-buru berkata, "Liu Zhonghui, kamu sangat tidak tahu malu. Semua ini adalah idemu. Aku hanyalah bawahan yang menjalankan tugas untukmu dan membantumu. Sekarang setelah kamu menyalahkanku, apakah kamu masih memiliki hati nurani?" Setelah mengatakan itu, dia buru-buru berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, perusahaan etiket Sang Mei ini dimulai oleh Liu Zhonghui. Saya dulunya adalah seorang bartender di KTV. Dialah yang menganggapku sebagai kekasihnya dan kemudian berkata dia akan membantuku menghasilkan uang. Jadi dia menipuku ke dalam industri ini. Sebenarnya, Vivi dan aku sama-sama korban." Petik 2. Persetan denganmu. Liu Zhonghui mengutuk keras-keras Chen Xiaofei, "Berhentilah berpura-pura menjadi teratai putih di sini. Siapa kamu? Siapa kamu di Lingxi Jianghu? Tahukah kamu, bukankah kamu hanya seorang penjual? Tidak apa-apa kalau dijual saja. Kalau melihat Mama Sang menghasilkan uang, kamu ingin memulai bisnis sendiri. Kalau kamu melompat keluar, kamu ingin merampas sudut Mama Sang sebelumnya. Ini kejahatan. Itu sangat tabu. Mereka mengancam akan menggunakan asam sulfat untuk merusak wajahmu dan membuatmu putus asa. Jadi kamu datang ke sini dan memohon padaku untuk melindungimu dan mengeluarkanmu dari lingkaran itu. Jika bukan karena aku, kamu pasti sudah lama sekali. Cacat, kamu bahkan keluar untuk menggigitku saat ini. Apakah kamu masih memiliki hati nurani?" Chen Xiaofei berkata dengan panik, "Kamu, jangan bicara omong kosong, kamu mengarang ini. Kamu Chen kedinginan saat ini." Dia berteriak, "Diam." Chen Xiaofei menciutkan lehernya karena ketakutan dan segera menutup mulutnya dengan bijak. Ye Chen memelototinya dan berkata dengan dingin, "Nona Chen, tidak ada gunanya mencoba menyingkirkannya dengan tergesa-gesa. Ketika Tuan Liu dan saya selesai melunasi rekening, saya secara alami akan melunasi rekening untuk Anda satu persatu." Chen Xiaofei buru-buru berlutut ketakutan, memohon, "Tuan Ye, saya benar-benar dipaksa. Tolong,
demi saya menjadi seorang wanita, jangan berpengetahuan seperti saya. Ma Zhongliang di samping mendengar ini dan langsung pergi. Dia maju dan menamparkan wajahnya dengan keras. Sebelum Chen Xiaofei pulih dari pemukulannya, dia menjambak rambut Chen Xiaofei, menyeretnya ke depan Liu Zhonghui, menendangnya ke samping Liu Zhonghui, dan berkata dengan dingin, "Kamu cukup mampu. Ah, kamu masih berani bermain-main dengan penculikan moral. Tuan Ye." Tuan Ye adalah naga sungguhan di dunia, dan biasanya tidak memukul wanita, tetapi saya, Ma Zhongliang, tidak terlalu khusus. Jika Anda terus berbicara omong kosong, saya akan menghancurkan penampilan Anda sekarang. Chen Xiaofei segera ketakutan dan tidak berani berkata apa-apa lagi. Dia benar-benar ingin memainkan permainan penculikan moral untuk Ye Chen, dan pertama-tama menyoroti fakta bahwa dia adalah seorang penggoda wanita, sehingga Ye Chen tidak bisa melakukan apapun padanya. Tapi dia tidak menyangka bahwa Ye Chen benar-benar tidak melakukan apapun padanya, tetapi Ma Zhongliang tidak melakukan ini sama sekali. Pada saat ini, Ma Zhongliang memandang Ye Chen dan berkata dengan hormat, "Tuan Ye, ini dua bajingan, katakan saja padaku bagaimana kamu ingin menghadapinya." Ye Chen berkata dengan tenang, "Mari kita lakukan satu persatu dulu, dan bicarakan tentang uang yang harus mereka bayarkan padaku terlebih dahulu." Liu Zhonghui sudah menyadari saat ini bahwa itu adalah pada dasarnya mustahil untuk menyelesaikan masalah ini hari ini. Jika dia tidak segera meminta maaf pada Ye Chen, dia tidak tahu berapa banyak penderitaan yang akan dia derita selanjutnya. Jadi, dia buru-buru berkata dengan hormat, "Tuan Ye, saya memiliki total tabungan lebih dari 3,7 juta yuan, dan saya akan memberikannya kepada Anda. Saya hanya meminta Anda untuk menjadi mulia dan mengampuni saya kali ini." Chen Xiaofei di samping juga berkata dengan tergesa-gesa, "Ya Tuan, saya juga memiliki tabungan lebih dari 700.000 yuan, dan saya bersedia membayar Anda semua. Tolong lepaskan saya." Ye Chen melambaikan tangannya, "Gabungan kalian berdua kurang dari 5 juta, itu sangat pendek. Apakah agak jauh? Soalnya, saya telah menunda Anda selama beberapa menit sekarang, dan bunganya akan segera melebihi 20 juta, jadi saya menyarankan Anda untuk membayar uangnya sepenuhnya dengan cepat, jika tidak, bunganya akan terus mengalir di sini, bukan? Bagi Anda, tekanan untuk membayar kembali uang itu pasti meningkat." Ketika Liu Zhonghui mendengar ini, dia menangis dan berkata, "Tuan Ye, saya benar-benar tidak punya uang sebanyak itu. Anda baru saja menguliti saya hidup-hidup, saya tidak bisa mendapatkan 20 juta, mohon berbaik hati kepada saya." Chen Xiaofei juga menangis dan berkata, "Ya, Tuan Ye, saya benar-benar tidak punya uang sebanyak itu. Lebih dari 700.000 sudah menjadi seluruh milikku." "Ya." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Ketika kamu menipu gadis-gadis itu, mereka pasti memintamu untuk menunjukkan kebaikanmu, kan? Apakah kamu melakukannya?" Mereka berdua tidak berani berbicara untuk sementara waktu. Di masa lalu, ketika mereka menipu gadis kecil, mereka tidak peduli apakah pihak lain hidup atau mati. Jika Anda tidak punya uang, bekerja keras saja. Keduanya bahkan akan memaksa gadis etiket yang dikontrak oleh perusahaan untuk minum dan tidur dengan mereka demi uang. Saat itu, mereka tidak pernah mengindahkan permintaan siapapun. Melihat keduanya terdiam, Ye Chen mencibir dan berkata, "Karena uang hutangmu kepadaku telah melebihi 20 juta, yang jauh melebihi kemampuan pembayaranmu yang sebenarnya, kamu harus memberiku sisanya dengan cara lain. Bawa kembali kompensasi." Liu Zhonghui bertanya dengan gemetar, "Ya, Tuan Ye, bagaimana Anda ingin kami mendapatkan kompensasi?" Ye Chen mencibir, "Orang mengatakan menghabiskan uang untuk menghilangkan bencana. Karena Anda tidak bisa mendapatkan uangnya, kamu harus menderita." Sungguh kesulitan. Ma Zhongliang di samping tiba-tiba merasa bahwa dia telah menarik perhatian Ye Chen seketika. Di masa lalu, ketika Ye Chen berhadapan dengan Liu Guang, Liu Ming dan ayahnya, serta beberapa master dari keluarga Wu, hal favoritnya adalah mengukir kata-kata di dahi lawan. Jadi, dia segera berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, katakan saja padaku, kata-kata apa yang ingin kamu ukir di dahi mereka." "Aku membawa pisau." Bab 1147. Ketika Liu Zhonghui dan Chen Xiaofei mendengar bahwa Ye Chen suka mengukir kata-kata di dahi orang, mereka langsung teringat pada Liu Guang dan Liu Ming serta putranya yang dikenal semua orang di kota Ling. Ayah dan anak ini menimbulkan sensasi di seluruh kota, dan bahkan di seluruh negeri. Pertama,
karena Liu Ming menyinggung orang besar yang misterius. Kata miskin dan miskin terukir di dahinya. Lalu ada ayah Liu Ming, Liu Guang, karena dia ingin membalaskan dendam Liu Ming, dia juga menyinggung orang besar misterius. Jadi dia mengukir 4 karakter ayah yang malang di dahinya. Ini bukanlah akhir. Yang benar-benar membuat ayah dan anak ini terkenal di seluruh negeri sebenarnya adalah perbincangan silang yang mereka bicarakan bersama tentang keluarga Wu. Perbincangan silang yang dibicarakan oleh ayah dan anak tersebut benar-benar menyinggung keluarga Wu sampai mati. Menurut rumor yang beredar, ayah dan anak tersebut sebenarnya tidak berani menyinggung keluarga Wu sama sekali. Alasan mengapa mereka merekam perbincangan silang tersebut adalah karena mereka dipaksa. Tidak jelas bagi semua orang sebelumnya bahwa dia dipaksa oleh suatu pukulan besar sebelum dia berani mati untuk menyinggung keluarga Wu. Sekarang, Liu Zonghui akhirnya menemukan jawabannya. Ternyata Tuan Ye lah yang Liu Guang dan Liu Ming telah tersinggung. Sekarang, nasib Liu Guang dan Liu Ming mungkin adalah gilirannya. Ketika dia memikirkan hal ini, Liu Zonghui merasakan sakit yang tak dapat dijelaskan di dahinya. Seolah-olah seseorang mengukir kata-kata di dahinya dengan pisau. Tepat ketika dia bingung, Ye Chen di samping berkata kepada Ma Zhongliang, lupakan tentang ukiran. Kesalahan yang dilakukan kedua orang ini bukanlah meremehkan orang, tetapi menindas pasar dan memaksa gadis-gadis menjadi pelacur. Untuk orang-orang seperti itu, kita harus mengubah sebuah solusi. Ma Zhongliang bertanya dengan tergesa-gesa dan penuh hormat, Tuan Ye, bagaimana Anda ingin menyelesaikan kedua orang ini? Selama Anda mengucapkan sepatah kata pun, saya akan membuat pengaturan. Ye Chen mengangguk dan bertanya dia, apakah Anda memiliki tempat seperti klub malam KTV di bawah komando Anda? Ma Zhongliang berkata tanpa ragu-ragu, Tuan Ye, ini yang kami makan. Ada 6 klub malam KTV yang ditugaskan kepada saya oleh Tuan Hongwu. Rumah. Ye Chen berkata, oke, kalau begitu biarkan Chen Xiaofei ini pergi ke bar. Bukankah dia suka memaksa gadis kecil pergi ke klub malam untuk menemani minuman? Baru saja dia memaksa adik iparku untuk menemani minumannya, jadi biarkan dia mencobanya sendiri. Begitu dia mencicipi ini, jangan beri dia 1 sen pun dari uang yang dia hasilkan. Ketika dia menabung 5 juta, kapan dia akan bebas? Ketika Chen Xiaofei mendengar ini, dia sangat ketakutan sehingga seluruh tubuhnya lemas. Dia berlutut di tanah, menangis dan berkata, Tuan Ye, mohon maafkan saya atas kebingungan sementara saya. Dengan penampilan saya yang seperti ini, saya dapat memperoleh paling banyak 3 hingga 400 yuan dengan pergi ke KTV untuk menemani minuman. 5 juta, berapa lama yang harus saya hasilkan untuk mendapatkannya? Ye Chen berkata dengan dingin, apa? Anda tahu betapa tidak nyamannya jika hal itu terjadi pada Anda, jadi apa yang harus dilakukan? Kamu melakukannya ketika kamu memaksa orang lain untuk menemanimu minum. Apakah kamu tidak mempertimbangkan perasaan orang lain? Aku akan memberitahumu apa artinya melakukan kepada orang lain apa yang kamu tidak ingin orang lain lakukan kepadamu. Chen Xiaofei menangis dan berkata, Tuan Ye, saya memang melakukan banyak kesalahan di masa lalu, tapi saya menahan diri. Secara umum, saya hanya bisa menipu paling banyak beberapa ratus ribu. Bagaimana Anda bisa menipu saya dengan begitu banyak 5 juta? Ye Chen berkata dengan tenang, jika menurut Anda 5 juta itu terlalu banyak, maka kita dapat menyesuaikannya menjadi 10 juta. Jika Anda masih menganggap 10 juta itu terlalu banyak, maka kita dapat menyesuaikannya menjadi 20 juta. Ketika Chen Xiaofei mendengar ini, seluruh tubuhnya hampir pingsan. Dia menangis dengan darah di dalam hatinya, Ye Chen ini, metodemu terlalu kejam. Awalnya 5 juta, jika apa katanya benar, aku akan menghabiskan setidaknya 10 tahun minum di KTV secara gratis. Petik 2, bukankah ini akan mengorbankan nyawaku? Melihat Chen Xiaofei terdiam, Ye Chen berkata dengan dingin, karena Anda tidak setuju, maka saya akan langsung menaikkan harga untuk Anda. Harga awal akan dinaikkan menjadi 10 juta. Jika waktunya tiba, Ma Zhongliang dan Hong Wu akan mengawasimu. Jika penghasilanmu tidak cukup, 10 juta, bahkan jika aku adalah Raja Surga, aku tidak akan mencoba menyelamatkanmu. Aku akan memberimu waktu 3 detik untuk memikirkannya. Setelah itu, Ye Chen memulai hitungan mundur secara langsung. 3.2. Tepat ketika Ye Chen hendak menghitung sampai 1, Chen Xiaofei tidak lagi berani menawar.
Dia menangis dan berkata, "Tuan Ye, saya berjanji, saya berjanji." Setelah itu, memikirkan nasibnya, dia akan segera menjadi seperti gadis yang dia paksa ke KTV. Dia menangis putus asa. Pada saat ini, Ye Chen memandang Liu Zhonghui, tersenyum dengan tenang, dan berkata, "Tuan Liu, Tuan Chen telah membuat pengaturan, dan sekarang saatnya mengatur jalan keluar untuk Anda." Liu Zhonghui berpikir putus asa dalam hatinya, Chen Xiaofei ini telah membuat pengaturan. Sungguh menyedihkan, saya yakin tidak ada yang enak untuk saya makan. Jika saya tidak memikirkan cara lagi, bukankah segala sesuatu dalam hidup saya akan hancur? Memikirkan ini, dia bersujud ke tanah dan memohon, "Tuan Ye, mulai sekarang saya bersedia melakukan sesuatu untuk Anda. Anda telah bekerja keras, dan saya hanya meminta Anda untuk mengampuni saya kali ini, tolong." Ye Chen melambaikan tangannya, "Jangan bilang itu tidak ada gunanya, kalian berdua bekerja sama untuk menyakiti wanita yang tidak bersalah. Mengapa kamu tidak berpikir untuk menyelamatkan mereka sekalipun?" Petik 2. Berbicara tentang ini, Ye Chen mencibir, "Karena Chen Xiaofei akan melakukannya pergi ke KTV untuk menemani minuman, lalu kamu bisa pergi ke KTV untuk menjadi manusia penyu, sama seperti dia. Kapan kamu akan mendapat cukup 500 yuan? Wan, kapan kamu akan bebas? Dalam hal ini, kalian berdua bisa hidup bersama dan terbang bersama, tak satu pun dari kalian yang meninggalkan yang lain." Menjadi kura-kura, ketika Liu Zhonghui mendengar kata ini, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Turtle Gong adalah seorang laki-laki yang bekerja di rumah pelacuran pada zaman dahulu. Terus terang saja ia bahkan tidak dianggap sebagai satpam. Secara umum penyu melakukan pekerjaan yang paling kotor, paling melelahkan, dan paling tercela. Dalam KTV modern, mereka adalah karakter yang membagikan tisu toilet kepada pelanggan yang telah mencuci tangan di depan pintu toilet. Bisa dikatakan demikian di dalam seluruh KTV, bahkan tidak sebaik anjing penjaga. Ketika dia memikirkan hal ini, Liu Zhonghui menangis dan tersedak, "Tuan Ye, pertahankan aku sebagai anjing di sisimu. Tidak peduli apa perintahmu di masa depan, saya tidak akan menunda sama sekali. Saya hanya meminta Anda untuk tidak menugaskan saya ke KTV untuk bercinta dengan Tuan Penyu. Bagaimanapun juga, saya telah menghabiskan beberapa waktu di Jianghu, dan saya mengenal kurang lebih semua orang di Jianghu di kota Ling. KTV adalah tempat yang paling sering dikunjungi orang di dunia. Jika Anda melihat saya di sana, saya tidak akan bisa memalingkan wajah saya." Ye Chen tersenyum dan berkata, Apakah kamu takut? Kamu akan menjadi kura-kura di masa depan, dan kamu akan berada tepat di sebelah wastafel KTV. Letakkan nampan kecil, masukkan beberapa uang kertas ke dalamnya, dan kemudian ketika menyerahkan tisu kepada tamu, tanyakan kepada tamu apakah dia ingin mengeluarkan uang. Bukankah kamu pernah ke Jianghu? Kamu punya banyak kenalan dan teman. Ketika semua orang melihatmu menjadi kura-kura, mereka pasti akan melakukannya. Jika kamu mengurus bisnismu dan memberikan lebih banyak tip, kamu mungkin mendapat penghasilan 5 juta lebih cepat dari Chen Xiaofei. Aku. Liu Zhonghui hanya ingin mati di lantai semen saat ini. Dia menangis putus asa di dalam hatinya, rindulah aku, Liu Zhonghui. Aku dianggap sebagai sosok nomor 1 di kota Ling. Meskipun aku tidak sebaik Ma Zongliang, setidaknya aku adalah sosok di atas rata-rata. Petik 2. Sekarang, biarlah aku menjadi sosok nomor 1. Karakter, jika kamu pergi ke KTV untuk menjadi manusia penyu, bukankah kamu akan menjadi bahan tertawaan seluruh kota Ling? Petik 2. Selain itu, ketika aku sombong dan mendominasi di masa lalu, aku membuat banyak musuh. Jika kita bertemu di KTV di masa depan, saya akan dipukuli oleh mereka. Jika Anda menemukan saya mengangguk dan membungkuk di pintu toilet untuk membagikan tisu kepada tamu, mengapa Anda tidak memukuli saya sampai mati? Bab 1148. Ketika Ma Zongliang melihat Liu Zhonghui tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama, dia melangkah maju dan menendangnya dengan marah dan mengutuk, "Brengsek! Dasar jalang bodoh, Tuan Ye memberimu cara untuk bertahan hidup, kenapa kamu tidak cepat-cepat bersujud dan mengucapkan terima kasih? Benarkah? Ketika saya mengirim Anda ke peternakan anjing Wuye untuk memberi makan anjing-anjing itu, Anda bahkan tidak akan menangis." Ketika Liu Zhonghui mendengar ini, dia langsung gemetar ketakutan. Siapa di antara gangster di kota Ling yang tidak tahu tentang peternakan anjing Tuan Hongwu? Konon ada puluhan bahkan ratusan anjing petarung ras yang sangat ganas yang dibesarkan di sana.
Yang lain mengatakan bahwa Hong Wu sering melemparkan musuhnya ke peternakan anjing untuk memberi makan anjingnya. Jika dia benar-benar dikirim ke peternakan anjing, apalagi bertahan hidup, dia bahkan tidak akan mampu bertahan hidup sebagai mayat utuh. Memikirkan hal ini, Liu Zhonghui merasa sangat putus asa di dalam hatinya. Sejujurnya, membiarkan dia menjadi tertelur tidaklah memuaskan seperti membunuhnya sampai batas tertentu. Namun, jika dia benar-benar ingin membiarkannya mati, dia tidak punya keberanian. Dia tersedak dalam hatinya dan menghela nafas, meskipun menjadi kura-kura itu memalukan dan hidup ini suram, pada akhirnya lebih baik mati daripada hidup. Petik 2. Jika aku benar-benar ingin mati di sini, aku merasa sangat buruk di hatiku, Petik 2. Terlebih lagi, Tuan Ye di depanku ini bukanlah seseorang yang bisa aku tandingi sama sekali. Petik 2. Bahkan Tuan Hong Wu pun menghormatinya. Orang sepertiku hanya bisa dianggap sebagai bagian dari sial di depannya. Sekarang dia rela mengampuni nyawaku dan membiarkanku bekerja sebagai kura-kura di KTV. Itu sudah menjadi kebijakan terbuka. Kalau aku tidak segera setuju, kalau dia berubah pikiran, aku akan sangat menyesalinya. Petik 2. Jadi Liu Zhonghui buru-buru tersedak air mata rasa terima kasih. Dia berkata, Tuan Ye, terima kasih karena tidak membunuh saya. Saya, Liu Zhonghui, pasti akan mengikuti instruksi Anda dan pergi ke KTV untuk menjadi manusia penyu dan bekerja keras untuk menghasilkan uang guna membayar bunga Anda. Setelah itu, dia buru-buru berkata, ngomong-ngomong, Tuan Ye, tolong beri saya akun, dan pertama-tama saya akan mentransfer lebih dari 3 juta yang harus saya transfer, kamu. 5 juta sisanya akan dibayar kembali secara perlahan setelah aku menjadi turtle gong. Ini dia, melihat orang ini menerima hukumannya, Ye Chen mengangguk puas dan berkata dengan dingin, uang yang kamu peroleh adalah segalanya uang hasil jerih payah yang Anda curi dari gadis-gadis kecil itu. Jika saya mengambil uang Anda, uang kotor yang diperoleh tanpa hati nurani, itu berarti saya telah menjadi bagian dari kelompok gadis yang menyakiti gadis-gadis itu. Ketika Liu Zhonghui mendengarnya Ye Chen tidak mau mengambil uangnya sendiri, dia merasa senang. Tidak masalah jika Anda seorang penyu, selama Anda bisa menyimpan tabungan lebih dari 3 juta yuan, setidaknya Anda bisa hidup berkecukupan. Tapi sebelum dia bisa bahagia, Ye Chen berkata kepada Xiao Vivi, Wei Wei, aku punya tugas untukmu. Xiao Wei selalu berada di sisinya. Menyaksikan Ye Chen memutuskan nasib masa depan Liu Zhonghui dan Chen Xiaofei hanya dengan beberapa langkah kata-katanya, dan merasa kasihan padanya di dalam hatinya, kekagumannya telah mencapai tingkat yang tak tertandingi, dan sorot matanya seperti melihat dewa. Sekarang ketika dia mendengar bahwa Ye Chen berkata bahwa dia akan memberinya tugas, dia merasa tersanjung dan berkata dengan penuh semangat, kakak ipar, jika ada yang harus kamu lakukan, tanyakan saja padaku, Wei Wei akan melakukan yang terbaik. Ye Chen mengangguk dan berkata, mulai sekarang mulai hari ini, saya ingin Anda mengambil alih perusahaan etiket Sang Mei. Anda akan bertanggung jawab atas perusahaan ini mulai sekarang. Adapun saham perusahaan, Liu Zhonghui akan mentransfer semua saham perusahaan kepada Anda nama hari ini. Petik 2. Xiao Weiwei berkata dengan terkejut, kakak ipar, kamu ingin aku menerima Sang Mei. Tapi aku tidak tahu cara menjalankan perusahaan. Ye Chen berkata dengan serius, selama kamu melakukan sesuatu dengan serius, bertanggung jawab, dan pada saat yang sama jujur dengan hati nuranimu, meskipun tidak masalah jika kamu tidak melakukannya dengan baik. Setelah berkata itu, dia menambahkan, saya akan meminta mereka berdua untuk mentransfer semua simpanan mereka ke rekening perusahaan Sang Mei sebentar lagi. Adapun cara menggunakan uang itu, setelah Anda mengambil alih perusahaan, kita harus mencari tahu semua klausul dominan yang ditandatangani oleh perusahaan, tanpa syarat mencabut klausul yang tidak setara pada setiap gadis, dan kemudian membagikan uang tersebut kepada mereka sebagai kompensasi sesuai dengan jumlah tahun mereka dipaksa untuk menandatangani kontrak. Aturan distribusi harus adil dan masuk akal. Ketika Xiao Weiwei mendengarnya ini, dia mengangguk tanpa ragu-ragu dan berkata, baiklah kakak ipar, saya pasti akan memberikan uang ini kepada mereka dengan adil dan wajar. Bagus sekali. Ye Chen mengangguk puas dan berkata, setelah Anda memberikan kompensasi kepada mereka dengan uang, beritahu mereka dengan jelas bahwa Anda akan bertanggung jawab atas perusahaan selanjutnya, dan jelaskan operasi perusahaan selanjutnya, pembagian saham, pembayaran gaji, Semuanya akan terbuka dan transparan.
Jika mereka masih bersedia terus menjadi nyonya rumah, maka terus bekerja sama dengan perusahaan dan menandatangani kontrak kerja yang setara. Selama Anda menerapkan poin-poin ini, saya yakin mereka tidak akan menolak. Petik 2. Ini cara. Pertama, setelah Anda mengambil alih perusahaan ini, Anda akan memiliki tim yang stabil. Ketika saatnya tiba, Anda akan mengambil alih beberapa pekerjaan etiket. Saya yakin perusahaan pasti akan mendapat untung. Ketika Xiao Weiwei mendengar ini, dia berkata dengan sangat serius, "Kakak ipar, apa yang kamu bicarakan?" "Benar, selama kita menandatangani perjanjian yang setara dengan semua orang akan sangat bersedia untuk menandatangani dengan perusahaan." Berbicara tentang ini, dia melanjutkan dengan beberapa empati. Lagi pula, menjadi nyonya rumah itu sangat sulit, dan Anda harus banyak merokok setiap pagi saat bangun pagi. Butuh waktu lama untuk mandi, merias wajah, dan berpakaian, lalu sering-sering menghadiri acara berlangsung dari pagi hingga malam. Oleh karena itu, mustahil untuk seenaknya membicarakan kerja sama dan membina hubungan di waktu lain ketika terburu-buru menghadiri acara setiap hari. Petik 2. Bersikaplah sopan kepada kami. Bagi remaja putri, cara terbaik untuk bekerja sama adalah dengan memiliki perusahaan yang dapat diandalkan untuk membantu kami melakukan aktivitas dimanapun, dan kemudian membuat pengaturan, penjadwalan, dan koordinasi keseluruhan yang masuk akal untuk kami. Dengan cara ini, semua orang bersedia membiarkan perusahaan hanya dengan mengambil komisi dari upah tenaga kerja mereka sendiri. Karyawan dapat dan perusahaan bekerja sama satu sama lain dan mendapatkan apa yang mereka butuhkan, sehingga mereka dapat bekerja lebih baik dan lebih baik lagi. Selama periode ini, Xiao Weiwei mengalami kehidupan yang sangat sulit. Sulit karena dia telah bertransformasi dari seorang wanita muda yang tidak pernah menyentuh matahari dan tidak pernah keluar untuk mencari uang, menjadi seorang buruh yang berlarian setiap hari untuk mencari nafkah. Justru karena partisipasinya yang nyata dalam dunia kerja, dia mampu memahami suatu industri dan menemukan permasalahannya dengan cara yang membumi. Setelah beberapa lama bekerja sebagai nyonya rumah, ia pun memahami naik turunnya profesi nyonya rumah. Dia berpikir dalam hati saat ini, gadis kecil seperti saya yang merupakan wanita etiket semuanya adalah orang-orang tingkat rendah dan tidak berdaya tanpa latar belakang dan mengandalkan kerja keras untuk mendapatkan imbalan setiap hari. Karena Anda telah memilih profesi ini, kita semua siap menanggung kesulitan dan kesulitan, jadi kami tidak takut akan kesulitan atau kelelahan. Tetapi yang kami takuti adalah bertemu dengan perusahaan yang tidak dapat diandalkan. Petik 2. Sama seperti perusahaan etiket Sangmei Liu Zhonghui, yang mengatur untuk semua orang pekerjaannya sangat sulit, tetapi imbalannya sangat sedikit. Tidak apa-apa jika diberikan sangat sedikit. Liu Zhonghui dan Chen Xiaofei belum puas, dan ingin semakin memeras nilai sisa kami, gadis kecil, jadi mereka menggunakan segala macam tuan syarat dan jebakan kontrak menjebak kita, dan bahkan memaksa kita masuk ke dalam lubang api demi menghasilkan uang. Petik 2. Jika kita dapat menemukan perusahaan yang dapat diandalkan, di mana perusahaan dan karyawannya saling mendukung, tidak masalah betapa sulitnya, semua orang tidak akan melakukannya. Keluhan apa yang Anda miliki? Petik 2. Sayangnya, kelompok wanita etiket memang terlalu lemah dan terlalu mudah untuk diintimidasi. Oleh karena itu, sebagian besar bos di industri ini seperti Liu Zhonghui, serakah dan mencoba segala cara untuk mengeksploitasi kita yang tidak memiliki kemampuan. Seorang gadis kecil dengan latar belakang. Petik 2. Jadi, selama kita masih di industri ini, kita hanya bisa melompat dari lubang ini ke lubang itu. Petik 2. Tapi, kakak iparku kini telah memberiku kesempatan untuk menjalankan perusahaan etiket. Jika aku melakukannya dengan baik dan bekerja keras, apalagi berapa banyak uang yang bisa aku hasilkan, setidaknya aku bisa memastikan bahwa gadis-gadis yang bekerja bersamaku tidak akan lagi diintimidasi oleh perusahaan dan tidak lagi diperas nilai sisa oleh perusahaan. Memikirkan hal ini, Xiao Weiwei mulai merasa sedikit bersemangat. Dia menatap Ye Chen dengan mata kagum dan tegas, dan berkata dengan tegas, "Kakak ipar, terima kasih telah memberiku kesempatan ini. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk tidak mengecewakanmu." Bab 1149. Ye Chen telah mengenal Xiao Wei begitu lama, dan hari ini adalah pertama kalinya dia melihat ekspresi tekad untuk melakukan pekerjaan dengan baik di wajah Xiao Wei. Dia benar-benar tidak memiliki energi ini sebelumnya. Di masa lalu, dia masih muda, terburu nafsu,
berlebihan, dan tidak menyukai kemiskinan serta menyukai kekayaan. Namun sekarang, setelah mengalami beberapa kesulitan dalam hidup, dia menjadi lebih tenang. Fakta ini membuat Ye Chen agak bersyukur. Meskipun keluarga Xiao penuh kebencian, orang-orang ini adalah saudara-saudara istri saya Xiao Churan. Oleh karena itu, ini juga merupakan alasan sebenarnya mengapa Ye Chen tidak pernah membunuh mereka. Kalau tidak, dengan kemampuan keluarga Xiao, mereka akan mati berkali-kali. Sekarang Xiao Weiwei bertekad untuk mengubah cara hidupnya, dia sebaiknya memberinya kesempatan. Namun, jika diberi kesempatan, dia tidak bisa sepenuhnya memonopoli kekuasaan pengambilan keputusan di perusahaan. Jadi Ye Chen berkata kepada Xiao Vivi, setelah Anda mengambil alih perusahaan etiket Sang Mei, ingatlah untuk mengingat niat awal Anda, dan jangan terbawa suasana hanya karena perusahaan menghasilkan uang. Xiao Wei mengangguk berulang kali dan berkata dengan tegas, saudara mertua, jangan khawatir, saya pasti akan mengingat instruksi dan ajaran Anda. Ye Chen bersenandung dan melanjutkan, setelah uang Liu Zonghui dan Chen Xiaofei ditransfer ke rekening perusahaan, Anda dapat menyimpan 500.000 yuan di rekening sebagai modal operasional, dan Anda dapat menggunakannya setiap hari untuk diri Anda sendiri. Terima gaji pokok 10.000 yuan sebulan dan cari akuntan. Saya akan meminta seseorang memeriksa rekening setiap bulan untuk melihat apakah Anda telah menggunakan dana publik untuk pribadi gunakan. Xiao Weiwei berkata tanpa ragu-ragu, kakak ipar, saya tidak akan pernah melakukan itu. Jika Anda melakukan trik kecil apapun, Anda dapat mengawasi saya setiap saat. Begitu Anda mengetahui bahwa saya memiliki niat jahat, usir saya kapan saja. Ye Chen mengangguk dan berkata, selain itu, jika Anda membeli 3 kendaraan komersial domestik untuk perusahaan, beli saja mobil domestik dengan 10 atau 13 kursi sangat hemat biaya. Harga mobil baru seharusnya menjadi sekitar 100.000 yuan. Lalu kami menyewa 3 sopir untuk mengajak gadis-gadis itu keluar untuk beraktivitas. Tidak peduli cuaca berangin, hujan, dingin atau panas, dapat membuat penderitaan gadis-gadis itu berkurang. Karena Anda telah melalui langkah ini, Anda harus lebih perhatian atas kerja keras mereka. Xiao Weiwei meneteskan air mata. Meskipun dia baru bekerja sebagai nyonya rumah dalam waktu singkat, dia sudah cukup mengalami kesulitan. Beberapa properti real estate di pinggiran kota jauh dan transportasi umum tidak nyaman. Perjalanan pulang pergi mungkin memakan waktu lebih dari 1 jam, tetapi taksi terlalu mahal. Pendapatan dari menghadiri acara mungkin tidak cukup untuk menutupi biaya taksi pulang pergi. Apalagi sekarang cuacanya sangat dingin dan matahari terbit sangat terlambat, sehingga terkadang dia harus keluar setelah jam 5, hanya dia yang tahu betapa beratnya itu. Jika perusahaan dapat menyediakan mobil kepada setiap orang dan mengantar semua orang untuk berpartisipasi dalam kegiatan, itu akan menjadi manfaat yang sangat praktis dan baik bagi setiap nyonya rumah. Oleh karena itu, kemampuan Ye Chen untuk mempertimbangkan hal ini benar-benar menyentuh hatinya. Liu Zonghui di samping mendengarkan Ye Chen menyerahkan perusahaannya kepada orang lain hanya dengan beberapa kata, dan hatinya sudah hancur. Meskipun dia sangat marah, dia bahkan tidak berani kentut saat ini. Dia sekarang sudah menemukan jawabannya. Yang harus dia lakukan selanjutnya adalah memberikan semua uangnya kepada perusahaan, lalu menyerahkan perusahaan itu kepada orang lain, dan kemudian pergi ke KTV untuk menjadi manusia penyu tanpa perlu khawatir. Jika dia menjadi master penyu, dia akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali kebebasannya lebih awal. Kalau tidak, saya mungkin harus bekerja sebagai kura-kura di KTV selama sisa hidup saya. Tidak mungkin Anda berusia 60 atau 70 tahun dengan rambut beruban dan masih rajin menyerahkan tisu toilet kepada pelanggan pria di depan pintu toilet, bukan? Itu terlalu menyedihkan. Pada saat ini, Ma Zongliang, yang sedang berdiri, melihat ekspresi sedih Liu Zonghui seperti ayah yang sudah meninggal, dan dia merasa sedikit banyak bersimpati. Memikirkan hal ini, dia menghela nafas dalam hatinya, meskipun Liu Zonghui ini hampir membuatku mendapat masalah besar hari ini, dia tetaplah temanku. Dia selalu memperlakukanku dengan sangat hormat, dan bahkan mengatur agar aku menemukan gadis itu. Aku masih berhutang budi padanya. Petik 2, dan barusan, demi melindungi diriku sendiri, aku langsung menghajarnya dan mengancam akan membunuhnya. Kalau dipikir-pikir, aku benar-benar merasa sedikit bersalah karenanya. Saya minta maaf,
Jika ini menyebar keluar, orang-orang di luar juga akan mengatakan bahwa saya, Ma Zhongliang, tidak baik dan akan mengkhianati teman-teman saya ketika sesuatu terjadi. Petik 2. Selain itu, penganiayaan Guru Ye benar-benar terlalu merusak. Biarkan Liu Zhonghui bekerja di KTV. Tuan Turtle, ini setara dengan meminta pemimpin perusahaan dengan gaji tahunan 1 juta untuk membersihkan toilet. Semua orang di dunia peduli dengan wajah. Siapa yang tahan dengan hal seperti ini? Dengan ini, berpikir, Ma Zhongliang memanfaatkan Ye Chen untuk mengikutinya. Ketika Xiao Weiwei berbicara, dia mendekati Liu Zhonghui dan berbisik, "Hei, Zhonghui, jangan terlalu tertekan. Merupakan berkah bagimu untuk mendapatkan akhir seperti ini hari ini." Petik 2. Liu Zhonghui menangis ketika dia mendengar ini. Air mata segera mengalir. Dia menahan keinginan untuk menangis dan bertanya dengan suara tercekat, "Saudara Zhongliang, saya sudah melakukan ini, atau saya terbakar terlalu banyak dupa?" Ma Zhongliang mengangguk dengan serius dan berkata, "Jangan bicara tentang kamu menjadi bos kecil yang melakukan kejahatan sepanjang hari dan memaksa gadis-gadis baik ke dalam pelacuran. Ada seorang bos yang perusahaannya bernilai lebih dari 1 miliar dan akan terdaftar di GEM. Belum pernah ada orang yang melakukan bisnis jahat seperti Anda. Itu karena kebutaan Anda." Dia kena dok-ai, berpura-pura keren dengan Tuan Ye, dan sekarang dia masih membawa semen di lokasi konstruksi. Tuan Ye dapat memberitahu Anda kapan Anda telah membawanya selama 20 tahun, dan kapan Anda akan selesai. Katakan kepada saya siapa yang lebih baik antara Anda dan dia. Menyedihkan, Liu Zhonghui tertegun. Ma Zhongliang melanjutkan, "Jadi, coba pikirkan, apakah lebih mudah menjadi kura-kura di KTV selama 10 tahun, atau lebih nyaman membawa semen di lokasi konstruksi selama 20 tahun? Petik 2. Saya berbohong. Liu Zhonghui buru-buru menyekanya setelah mendengar ini. Dia menitikkan air mata dan tersedak dan berkata, "Jika kamu mengatakan itu, akan lebih nyaman menjadi kura-kura." Petik 2. Ya, Ma Zhongliang menghela nafas, "Jadi, jika kamu tanyakan padaku, kamu baik-baik saja. Tidak masalah jika kamu tidak punya uang, kamu masih memiliki hidupmu. Tidak ada kekurangan lengan, kaki atau apapun. Ada begitu banyak orang yang telah menyinggung Guru Ye di masa lalu, tapi sebenarnya tidak banyak orang yang bisa mendapatkan akhir sebaik Anda. Ini tidak cukup, apalagi yang Anda inginkan untuk sepeda." Liu Zhonghui mengangguk seperti orang gila, "Saudara Zhongliang, Anda benar. Aku mengakuinya." Ma Zhongliang mengangguk ringan dan melanjutkan, "Masalah ini, jika kamu ingin menyalahkannya, salahkan saja. Selirmu itu, sial, itu tidak baik baginya untuk menyinggung siapapun kecuali Tuan Ye. Bukankah ini hanya mencoba bunuh diri?" Liu Zhonghui mengertakkan gigi dan mengangguk. Ketika berbicara tentang Chen Xiaofei, dia sangat membencinya. Jadi dia mengertakkan gigi dan mengutuk dalam hatinya, "Dasar Chen Xiaofei sialan, kamu lebih mungkin gagal daripada sukses. Jika aku tahu kamu akan membawa bencana besar bagiku, aku lebih suka tidak tidur denganmu dan mengirimmu ke KTV untuk menemanimu. Kalau begitu, aku tidak akan mengalami bencana seperti itu hari ini." Petik 2. Hei, sayang sekali tidak ada yang namanya pengetahuan awal dalam segala hal. Lagi pula, tidak ada kembali ke kehidupan. Tidak peduli seberapa marah atau tidak puasnya Anda masih harus pergi ke KTV di malam hari. Apakah Anda akan bekerja sebagai kura-kura? Memikirkan hal ini, dia memandang Ma Zhongliang dan memohon dengan berlinang air mata, "Saudara Zhongliang, mulai sekarang, ketika kakakku meniduri kura-kura menggantikanmu, kamu harus melindungiku." Ma Zhongliang dengan punggung menghadap Ye Chen, dia menepuk dadanya dengan tenang dan berkata dengan serius, "Zhonghui, jangan khawatir, aku akan menjagamu dengan tenang." Bab 1150. Ma Zhongliang tahu betul bahwa Ye Chen meminta Liu Zhonghui pergi ke KTV untuk menjadi manusia penyu sebagai hukuman untuknya. Jika dia masih secara terbuka membantunya dan merawatnya, itu sama saja dengan mengikuti Ye Chen. Lawan saja, dia pasti tidak punya nyali. Oleh karena itu, solusi yang dapat dia pikirkan adalah dengan diam-diam dan tepat menjaga Liu Zhonghui sedikit di masa depan, dan hanya sedikit. Misalnya, jika Anda pergi ke toilet dengan KTV dan melihat dia memberikan tisu kepada Anda di depan pintu, jangan berikan 5 yuan jika Anda dapat memberinya 10 yuan, dan jangan berikan 10 yuan jika Anda dapat memberinya 20 yuan.
Lupakan saja jika jumlahnya lebih dari 50. Jika Ye Chen merasa bahwa dia jelas-jelas menghasilkan pendapatan untuk Liu Zhonghui, dia mungkin akan menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri lagi. Marven membuat kesepakatan dengan Xiao Wei tentang arah operasi perusahaan etiket di masa depan, dan berkata kepada Ma Zhongliang, Xiao Ma, bahwa Wei Wei dan Liu Zhonghui untuk menangani transfer perusahaan sore ini, dan lihat Liu Zhonghui dan Chen Xiaofei mentransfer uangnya ke rekening perusahaan. Ayo, Ma Zhongliang dengan cepat mengangguk dan membungkuk dan berkata, Tuan Ye, jangan khawatir, serahkan semuanya padaku. Ye Chen mengangguk, menatap Ma Zhongliang, dan berkata dengan dingin, saya menang, saya tidak akan menyelesaikan masalah dengan Anda untuk masalah hari ini, Anda harus lebih waspada di masa depan. Jangan berpikir bahwa Anda adalah orang nomor satu di kota Ling dan membantu orang lain bertarung dan membunuh terlepas dari sebab dan akibat. Jika Anda beritahu saya bahwa Anda berani melakukan hal seperti itu untuk membantu orang lain, saya akan membiarkan Anda pergi bersama Liu Zhonghui. Tuan Penyu, apakah Anda mengerti? Ma Zhongliang gemetar ketakutan dan berseru, Tuan Ye, harap tenang, jika aku melakukan ini lagi, aku akan datang menemuimu. Ye Chen Leng diam mendengus, para gangster juga harus bertanggung jawab. Ada banyak cara serius untuk menghasilkan uang di bar, KTV, dan klub malam. Jangan menggertak pasar, pengganggu pria dan wanita, jika tidak, saya akan memberi pelajaran pada Hong Wu. Ma Zhongliang buru-buru berkata, dia membungkuk dan berkata, Tuan Ye, apa yang Anda ajarkan kepada saya adalah saya harus mengingatnya dengan hati-hati. Ye Chen mengabaikannya, berbalik dan berkata kepada Xiao Wei Wei, lakukan saja apa yang aku minta, ambil alih perusahaan dan lakukan dengan baik. Lakukan semuanya dengan baik, jadilah orang baik, dan jangan mengecewakanku. Xiao Wei tersedak air mata, baiklah kakak ipar. Aku akan melakukan yang terbaik. Ye Chen mengangguk, oke, lakukan dengan baik, dalam beberapa hari aku akan mencari tahu situasinya darimu besok. Ayo pergi dulu. Petik 2. Xiao Wei berkata dengan penuh rasa terima kasih, kakak ipar, tolong berjalan perlahan. Ma Zhongliang di samping juga bergegas ke depan dan membungkuk dan berkata, Tuan Ye, tolong berjalan perlahan. Ye Chen sudah siap setelah berangkat, saya teringat sesuatu, mengeluarkan tas kain yang saya gunakan untuk membeli bahan makanan dari keranjang mobil listrik, dan mengeluarkan ponsel Apple baru yang belum dibuka dari tas kain. Dia menyerahkan ponselnya kepada Xiao Wei dan berkata, saya membelikan ponsel untuk Anda. Orang-orang di masyarakat modern tidak dapat melakukan banyak hal tanpa ponsel. Terlebih lagi, Anda akan menjadi bos perusahaan, dan Anda memerlukan ponsel, telepon untuk berkomunikasi. Bisnis dan komunikasi dengan tim. Xiao Wei tidak pernah membayangkan bahwa Ye Chen akan membeli sendiri ponsel, yang benar-benar menyentuh hatinya. Marven memberiku uang untuk tumpangan mobil pagi ini, dan dia membantuku saat dia melihatku ditindas barusan. Itu semua kebetulan dia membantuku. Petik 2. Tetapi ponsel ini bukanlah sesuatu yang bisa terjadi dengan mudah. Dia tahu aku tidak memilikinya. Ponsel? Kamu ingin memberiku ponsel, jadi kamu membelinya. Ini khusus dibeli untukku. Pada saat ini, Xiao Wei sangat tersentuh sehingga dia bisa tidak menambahkan apapun lagi. Dia menatap Ye Chen dan merasa ada yang mengganjal di tenggorokannya. Dia ingin berbicara tetapi tidak bisa. Ye Chen melihat bahwa dia benar-benar terpana, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi padanya. Dia langsung meletakkan telepon ke tangannya, dan kemudian berkata kepada Ma Zhongliang, Xiao Ma, di masa depan, jika kamu perlu menggunakan etiket dengan teman, mitra, Nona, ingatlah untuk mengurus bisnis perusahaan Vivi, apakah Anda mengerti? Ma Zhongliang berkata tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia segera berkata dengan berani, Tuan Ye, jangan khawatir, setelah Nona Vivi membuka bisnisnya, saya pasti akan membantunya mempromosikannya kemana-mana. Rindu saya, Ma Zhongliang ada beberapa orang berwajah kurus di jalan Lingxi, dan teman-teman saya pasti akan memberi saya wajah ini. Jika saatnya tiba, saya jamin Nona Wei perusahaan etiket akan memiliki begitu banyak bisnis sehingga akan menjadi terlalu sibuk. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru berkata, itu benar. Tuan Ye, besok adalah perayaan ulang tahun pembukaan beberapa KTV di bawah bendera saya, dan saya perlu mempekerjakan sekelompok wanita etiket. Lalu saya akan meminta Nona Vivi untuk membantu saya lebih banyak.
Ye Chen bertanya kepadanya dengan penuh minat. Oh, kebetulan sekali. Besok, apakah ini perayaan ulang tahun pembukaan? Ya, Ma Zongliang terkekeh. Tuan Ye, kamu adalah naga sungguhan di dunia. Tidak peduli siapa yang baik-baik saja, mereka akan selalu berada di sekitarmu secara rahasia. Petik 2. Ye Chen tahu dia pasti sengaja menyanjung dan menjilat dirinya sendiri, tapi dia tidak banyak bicara dan menoleh ke Xiao Weiwei. Weiwei, kamu harus mengatur semua kegiatan untuk Ma Zongliang besok. Ini adalah perusahaan barumu. Ini adalah bisnis pertamaku, cobalah untuk memulai dengan baik. Xiao Weiwei mengangguk dengan tergesa-gesa dan berkata, kakak ipar, jangan khawatir, saya pasti akan mengaturnya. Ye Chen bersenandung, lalu berkata kepada Ma Zongliang, kalian orang-orang di dunia, lakukan pekerjaanmu. Agak kasar, dan kualitas keseluruhannya tidak sangat bagus. Ketika wanita etiket datang besok, Anda harus mengontrol mulut, tangan dan kaki mereka, dan jangan memprovokasi atau menganiaya wanita etiket manapun. Apakah Anda mengerti? Ma Zongliang segera berkata, Tuan Ye, jangan khawatir, siapa yang berani menyesatkan orang-orang Nona Vivi, aku akan segera mengebiri dia. Ye Chen mengangguk puas, dan berkata kepada Xiao Weiwei, oh, ngomong-ngomong, Weiwei, aku punya satu lagi. Aku memberitahumu. Xiao Weiwei buru-buru berkata, kakak ipar, beritahu aku. Ye Chen berkata dengan serius, jangan beritahu siapapun tentang masalah hari ini, termasuk nenekmu, orang tuamu, saudara laki-lakimu, termasuk saudara perempuanmu Curan, apakah kamu mengerti? Ah, Xiao Weiwei bertanya dengan heran, kakak ipar, mengapa kamu tidak bisa memberitahuku? Kamu telah banyak membantuku, nenek, ayah, dan saudara laki-laki pasti akan sangat berterima kasih kepada kamu ketika mereka mengetahuinya. Ye Chen He berkata dengan tenang, aku tidak membutuhkan rasa terima kasih atau sanjungan mereka, dan aku tidak membantumu hanya untuk membuatmu merasa nyaman denganku, tetapi karena kamu memang telah membuat kemajuan dari sebelumnya dan dengan tulus bisa memanggilku saudara ipar. Kamu menghormatiku, satu kaki, aku menghormatimu dengan satu kaki, itu saja. Setelah mengatakan itu, Ye Chen menambahkan, adapun nenekmu, ayahmu, dan Xiao Hailong, aku tidak ingin ada hubungannya dengan mereka. Curan, satu hal lebih baik daripada kurang satu hal, jadi hanya kamu dan aku yang tahu tentang masalah ini. Jika kamu membocorkannya kepada mereka, maka aku hanya bisa berhenti itu semua, mengerti? Xiao Weiwei merasa sedikit kecewa saat mendengar ini, tapi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan jujur dan berkata, baiklah kakak ipar, saya mengerti. Jangan khawatir, saya tidak akan memberitahu siapapun tentang ini. Petik 2. Ye Chen menatap Ma Zongliang lagi dan berkata dengan dingin, hal yang sama berlaku untuk Anda semua tutup mulut. Jika ada yang berani memberitahu dunia luar bahwa Weiwei adalah saudara ipar saya, atau saya mengambil perusahaan ini dari Liu Zonghui dan memberikannya kepadanya, saya akan mengirimnya ke peternakan anjing untuk mengalaminya. Ma Zongliang dan yang lainnya semuanya tampak tegang dan buru-buru setuju. Baru kemudian Ye Chen puas dan berkata, oke, itu saja, saya pergi dulu. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Ye Chen memutar pedal gas, dan keledai listrik kecil itu dengan cepat melompat keluar. Ketika Xiao Weiwei melihatnya pergi, dia begitu sibuk sehingga dia berteriak dari belakang, selamat tinggal, kakak ipar. Terima kasih kakak ipar. Petik 2. Bersambung.